Yang pertama apa saudara jamaah? Dididik menjadi orang yang ahli syukur. Yang kedua, didik dan cita-citakan anak kita menjadi orang yang takwa, ahli takwa. Takwa itu definisinya ya, takwa itu ditulis langsung aja ya. Takwa itu adalah orang yang takwa ialah ini, orang yang menjalankan perintah Allah Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul tanpa terpengaruh dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu yang disebut takwa. Saya Indonesiain aja saudara jamaah nggih. Apa? Orang takwa itu adalah orang yang gimana? Orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangan Allah Rasul, dilihat orang atau tidak dilihat orang. Itu adalah orang yang takwa. Dilihat orang gak berani melanggar, setelah gak ada orang yang dilihat nabla min dalik ya gambar-gambar porno, susah bangun sholat, sholatnya diroper-roper kalau nggak dilihat orang. Tapi kalau dilihat orang sholatnya ya serawakep Rasulullah. Itu namanya ketakwaannya kurang. Jadi kalau orang yang takwa yang sejati saudara jamaah, dilihat orang atau tidak dilihat orang tetap konsisten, perintah dikerjakan, larangan dijauhi. Itu definisi orang takwa. Yang ketiga, kalau anak kita ingin bahagia saudara jamaah, harus dididik menjadi orang yang solih. Yang keempat, kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang bahagia saudara jamaah, harus dididik menjadi orang yang ahli ibadah. Apa? Ahli ibadah. Yang kelima saudara jamaah, kalau kita ingin anak kita menjadi orang yang solih adalah didiklah anak-anak kita menjadi orang yang mempunyai akhlakul karimah. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini saya sampaikan 5 besar. Oke, begini ya, secara dalil ya, secara dalil. Secara dalil saudara jamaah ya, kalau kita punya cita-cita anak kita pengen bahagia, saya ingin anak saya bahagia, itu langkah pertama saudara jamaah, kita harus didik anak kita menjadi orang yang ahli syukur. Kita doain, kita omongin, kita latih, kita cita-citain, kita ceritain, kamu harus jadi orang yang ahli syukur. Sebab apa saudara jamaah? Gini ya, kebanyakan orang tua itu mengajari anak-anaknya skill mencari dunia. Apa skill niku? Keterampilan mencari dunia. Sekolah no SD, SMP, STM, udah nggak ada STM sekarang ya. Kuliah apa, pokoknya gimana nanti bisa cari dunia. Lah, tapi lupa mengajari anaknya untuk bisa mensikapi dunia. Ini yang perlu ditulis nih. Jadi kita saudara jamaah mengajari anak kita menjadi orang yang ahli syukur itu adalah ajarilah anak-anak kita ini untuk bisa mensikapi dunia, bukan hanya untuk bisa mencari dunia. Lah, maksudnya begini ya. Iya, teh ngomongnya kira kakean anu lho nggih. Terus gini. Balik lagi. Kebanyakan orang tua itu mempunyai pikiran, punya keyakinan bisa menentukan sugih melarati anaknya. Membelikan rumah-rumah, tanah-tanah, disediain tanah sana, perusahaan sana. Dia pikir dia bisa ngontrol kekayaan anaknya.
bisa ngontrol pangkatnya anaknya, dititipkan sana, titipkan sana. Padahal kalau secara agama, saudara jamaah, secara agama kita ini tidak diizinkan oleh Allah. Kita tidak punya kuasa untuk menentukan kaya miskin anak kita. Yang diberi kuasa oleh Allah kita itu hanya mendidik anak. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassironihi au yumajjisanihi. Nah, poin saya saudara jamaah ya, poin saya itu sebelum saya menerangkan 5 nanti, poin saya itu kita usahakan mendidik anak-anak kita ini bukan hanya keterampilan mencari dunia saudara jamaah, yang penting lagi ada keterampilan mensikapi dunia. Apa keterampilan mensikapi dunia ini ku? Diomongi anak le, besok nih awakmu dikodar Gusti Allah gak duwe. Saumpama awak dikodar Gusti Allah gak duwe. Ini apa? Diunggahno titik gak kuat lah ngono. Jadi yang ini pancet metu. Dari besok kalau kamu dikodar Allah jadi orang yang gak mampu nak, gak punya nak, kamu tetap jamaah. Gak punya itu kayak almarhum itu loh. Kalau kamu nggak punya paling 1000 tahun nak, yang penting terjamaah mati jadi raja di sorga. Jadi anak itu sudah punya ini. Besok kalau kamu dikodar menjadi orang yang sedengan nak, kamu tetap harus bersahaja. Jangan meludahi bawahmu, jangan menjilat atasmu. Besok nak kalau kamu dikodar jadi kaya raya nak, jangan lupa familymu, jangan lupa saudara-saudaramu, jangan lupa sodakohmu, jangan lupa hajimu, jangan lupa tolong teman-temanmu. Jadi anak itu sudah jamaah, kita kadang lupa mengajari mensikapi, sehingga anak itu kudang, wih mau kudu sugeng ini nyambut guys yang anak ini bosok blek jatuh saudara jamaah karena nggak dibekali. Akhirnya ya orang menjadi orang yang putus asa. Gini loh ya, kita kan kadang piye sih ati ngomong itu, kadang kita kan lihat orang kaya dadakan, ngerti nggak kaya dadakan? Murah-murah sugih. Karena sejak kecil nggak diajarin gimana jadi orang kaya itu. Jadi orang kaya itu canggung. Masuk warung, panganan sing paling enak tokno. Bukan paling enak, panganan sing paling larang. Kan nggak betul itu saudara jamaah. Masuk toko komputer, colok HP. Mbak, saya cariin komputer yang paling mahal. Apa ya pantas ngomong begitu saudara jamaah? Well, wes. Saya dulu itu pernah ini cerita tentang ibu saya lagi ya. Cerita, tapi ternyata ada hadisnya saudara jamaah. Ternyata ada hadisnya. Ibu saya itu cerita tentang mensikapi dunia itu gini. Mir, kamu kalau pengen jadi mubalek, ya tetaplah jadi mubalek. Kalau bisa kamu bekerja. Jangan takut tentang rezeki. Karena apa? Rezeki udah ditentukan oleh Allah. Yang penting kamu punya kerjaan, entah kerja, entah usaha, entah apa, yang penting kamu bergerak. Sebabnya apa? Rezekimu udah ditulis oleh Allah. Kalau nanti datangnya berapa miliar akan datang. Cuman ibu saya bilang gini, cuman datangnya itu caranya 2. Itu sebenarnya beliau tuh ngomongin hadis saudara jamaah, tapi pakai bahasa anak-anak. Datangnya rezekinya itu caranya 2. Datang, kamu minta yang pertama itu kamu datang kepada rezeki itu dengan hina, atau kamu memilih rezeki itu datang kepada kamu menghamba. Tapi rezeki udah ditulis oleh Allah. Kamu dalam hidup ini akan dapat berapa miliar, berapa juta dolar, berapa, itu udah ditulis oleh Allah. Kamu punya 2 pilihan nak. Kamu milih datang ke rezeki itu dengan menghamba, atau rezeki itu akan datang kepada kamu dengan menghamba. Maksudnya gimana mak? Ya, kamu tetap mubalek, kamu tetap sholat, kamu tetap jumatan, kamu tetap sambung. Yang selalu disebut itu jumatan, sambung, sholat, mubalek. Nanti kalau kamu ya punya kerjaan itu kamu jaga, pasti itu datang.
datangnya itu menghamba kepada kamu. Tapi kalau kamu sudah mulai tinggalkan sholat, tinggalkan Jumatan, tinggalkan sambung, kamu kejar rezekiku, nggak akan tambah 1 rupiah pun, dan kamu hina, kamu jadi budaknya harta itu. Bisa dipahami saudara jamaah? Jadi rezeki itu sudah ditulis oleh Allah. Coba hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id. Masih ada terusannya saudara. Jadi Abdullah bin Mas'ud itu bersumpah, saya dikabari oleh Nabi, dan Nabi itu orang yang paling betul dan dibetulkan. Kamu dicipta di perut ibumu itu 40 hari sebagai nutfah, 40 hari lagi sebagai segumpal darah, 40 hari lagi menjadi segumpal daging dan berbentuk. Terus Allah mengutus malaikat ngasih roh. Setelah memberi roh, diperintah menulis 4. Bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'id. Jadi jemaah, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Kita kejar kemana aja rezekinya sama saudara, segitu itu. Nggak akan tambah 1 rupiah pun, nggak akan tambah. Dikejar ke Amerika, dikejar ke Kanada, dikejar ke Australia, dikejar ke Saudi, dikejar ke Malaysia, rezeki kita sudah ditulis oleh Allah. Cuman saudara jamaah, kalau nasihatnya ibu saya itu, kamu datangnya rezeki itu kamu punya 2 pilihan. Kamu yang datang menghamba, atau rezeki itu datang kepadamu dengan menghamba. Terus salah satu lagi beliau itu nasihatin gini tentang rezeki, maksudnya mensikapi dunia ya. Insya Allah ini Mubarak di sana tahu hadisnya, tapi bahasa ibu saya begini, angger wong ilendu enek meletai jarak. Apa meletai jarak nih, Lur? Setiap orang itu ada masa jayanya. Kamu kerja apa aja, jadi guru, jadi pedagang, jadi apa aja, nanti ada masa jayanya. Wayahe rezeki teko. Lah ibu saya itu yang paling ditakuti, beliau itu bilang yang paling ditakuti itu ketika rezeki itu datang. Nalikane meletek jarak itu paling diwedeni. Kenapa, Mak? Kadang orang itu waktunya jaya, ya, lupa pergi haji, lupa sedekah, lupa membantu saudara-saudaranya, lupa membuat rumah. Ya, atau kalau ada orang datang ngapain? Utang. Jadi nanti kalau waktunya jatuh, kalau waktunya jatuh, yang ada hanya penyesalan. Wah, saya rezeki banyak nggak haji, nggak nyumbang masjid, nggak bikin rumah, ada orang hutang apa, mau datang minta bantuan, minta ini ditolak-tolak. Pas jatuh saudara jamaah yang ada penyesalan, mau kemana-mana ya lah, kamu dulu sugih, saya utangin nggak boleh, sekarang kamu jatuh ngemis-ngemis. Yang ada hanya apa? Penyesalan, nggak bisa mensikapi ketika kaya. Disabarkan nggih. Disabarkan, nanti kalau sudah selesai baru ngomong, nggih. Terus tapi kadang ada yang ngomong itu memang gak betah Mas Lur. Setelah ada nasihat itu langsung bahas, oh itu bener ya, anakku ngomong, nanti aja nggih. Nggak usah sekarang. Oh well, sejamaah, kenapa saya mengatakan ya tadi kalau standar Quran hadis, kalau kita pengen anak kita bahagia saudara jamaah, yang pertama harus dididik menjadi orang yang ahli syukur. Karena sabda Nabi saudara jamaah, sesungguhnya kaya itu adalah bukan kaya harta tapi kaya di hati. Dan hanya orang yang ahli syukur yang bisa mensikapi dunia ini dengan benar.
Jadi orang melarat ya tetap bisa syukur karena masih dalam jamaah. Jadi orang sedengan yang bisa syukur, ya toh, nggak menghina yang bawah, nggak menjilat yang atas. Jadi orang kaya raya bermanfaat kepada jamaah, bermanfaat di keluarganya, dan bermanfaat untuk semua orang. Itu kalau ahli syukur. Kemudian kalau dididik menjadi orang yang ahli takwa. Apa kene sing ngontrol ton dhuwur kuwi? Le, aja omong-omongan le. Bermengganggu, nggih. Jangan berbicara-bicara. Jamaah, kalau menjadi orang yang takwa itu jaminan dari Allah. Apa jaminan dari Allah? Surat At-Tolak itu loh. Surat At-Tolak itu bunyinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra. Saudara jamaah, jaminan dari Allah kalau orang takwa itu semua permasalahan mesti ada jalan keluarnya. Diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, diberi semua urusannya kemudahan, diampuni dosanya, ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Kemudian orang ahli ibadah, saudara jamaah, orang ahli ibadah tadi itu orang yang soleh ya, saya ambil orang ahli ibadah. Ahli ibadah saudara jamaah ya, dengarkan firman Allah dalam hadis qudsi. Allah berfirman itu, ya ibadi tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wala illam taf'al malaktu sadraka sughlan walam asudda faqraka. Hei hambaku, sempatkan ibadah kepada saya penuhi dadamu dengan kekayaan, saya tutup semua keperluanmu. Tapi kalau kamu nggak nemen-nemeni ibadah, saya penuhi hatimu itu dengan ngongso, kurang, dan saya tidak akan tutup kefakiran kamu. Jamaah, ahli syukur, ahli takwa, ahli ibadah. Kemudian orang yang soleh. Orang yang soleh, definisi orang yang soleh itu adalah orang yang baik. Kalau bahasanya Pak Thoyib almarhum mangkul saya itu, wong soleh itu dos pundi sih? Beliau cuma menjawab, orang yang soleh itu orang yang bisa mendinginkan suasana. Jawabnya beliau begitu. Mendinginkan maksudnya apa? Coba. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu apa? Solihatan wa auladuhu abroron wa khulaqa'uhu solihun wa rizquhu fi baladi. Nabi itu mengatakan, orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia adalah kalau istrinya solihat, anaknya baik-baik, maksudnya orang yang soleh juga, bergaulnya dengan orang yang soleh, dan rezekinya di negerinya. Sejamaah, sampaikan Nabi Sulaiman doa, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas solihin. Orang soleh itu sejamaah orang yang baik lahir batin, ngomongnya enak, ya, bergaul dengan orang yang soleh. Saudara jamaah ketemu, assalamualaikum, apa kabar mas, sehat-sehat, gimana istri, gimana anak, mudah-mudahan paling barokah, gitu. Terus ya ngomongnya pokoknya dijaga, saudara jamaah, jangan nggak menyakiti. Apa kabar mas, gimana sehat, wah saya sakit ya, mudah-mudahan paling kesembuhan mas, salam untuk ibu ya, salam untuk adik-adik, salam untuk. Ngomongnya enak. Tapi kalau ketemu temannya yang enggak soleh, saudara jamaah, assalamualaikum, ya apa kabar? Pirang kilo masmu? Pirang kilo itu wakeh, cuwek, rene. Jadi yang endi omahmu? Kok omahmu jelek gini sih? Itu gedong. Jadi jamaah, kalau bergaul dengan orang yang soleh, omongnya selalu mendinginkan. Kalau Pak Thoyib itu gambarin ya, punya istri solihat. Kalau suami sedang rezekinya banyak, bisa ngontrol. Kalau sedang suaminya rezekinya sedikit, tidak menyakitkan hati. Tapi kalau istri yang nggak solihat, beliau itu gambarin itu, punya rezeki banyak,
sampai bisa punya utang, kalau nggak punya rezeki diolok-olok. Terus bundi Pak Thayyib maksudnya? Rezekinya wakeh nu langsung, Mas, lantainya kita rubah keramik, Mas. Wah, langsung di keramik, Mas. Keramiknya bauaning resik nu. Setelah keramiknya jadi, saudara jamaah, temboknya kata elek. Pak Thayyib ngabari gitu. Wah, ini temboknya harus dicat lagi, Mas. Dicat. Setelah temboknya bagus, keramiknya bagus, ganti kursinya kelihatan. Wah, keramiknya bagus, kursinya lama, harus ganti, Mas. Sampai ngikuti itu yang mestinya rezeki bisa untuk makan, bisa untuk infak, sedekah, sampai punya utang, saudara. Naudzubillah min dzalik. Ya ibu-ibu nggih, nek angsal rezeki akeh diwangi bojone ngontrol rezekine. Nggih, ojo ditukono sembarang-sembarang akhirnya malah diutang, Rasulullah. Kalau istrinya, kalau suaminya nggak kerja, Mas kerja, Mas. Mana di rumah aja, udah keluar. Setelah keluar balik, saudara, mana maksudnya? Belum dapat apa, laki-laki apa ini, Lur. Suami, para suami, dengarkan ibu-ibu nggih. Suami-suami ini ya, kalau kerja nggak dapat duit itu bukan senang. Sama senang apa buatan, Lur? Kerja nggak dapat duit senang apa buatan? Sedih, apalagi ditambah mulut istrinya yang nggak betul. Senang apa buatan? Ya senang. Itu perempuan yang tidak betul. Tapi kalau perempuan yang solihah, sudah jamaah, suaminya rezekinya banyak, Mas, ini infaknya, ini sedekah untuk kanan kiri, Mas, ini ditabung, yang ini untuk makan hari-hari, barangkali kita sakit, sampean sakit, ini bisa untuk reserve. Lu ngoten persulur. Kalau suaminya nggak ada rezeki, ya tenang aja, Mas, doa. Misalnya nggak ada makan apa-apa, ya apa yang ada dimakan, wes. Jadi suami itu malah semangat nyambut gawe persulur. Tapi dilolokno iku lanang opo iki ngono. Ombrak-ombruk. Ngacengan kok, Lur. Langsung tangi. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. Saya nggak ngerti meneng opo itu. Yang nggak ngerti alhamdulillah, nggak usah tanya kanan kirinya ya. Terus berikutnya, saudara jamaah, kalau anak kita didik menjadi orang yang apa? Pertama tadi ahli syukur, orang yang takwa, ahli ibadah, kemudian orang yang soleh. Yang berikutnya adalah orang yang akhlaknya baik. Saya sudah terangkan siang tadi. Dan masih banyak lagi. So jamaah ya, di luar kontrol kita ya, berapa banyak orang tua yang ngomong. Di luar kontrol kita, saudara jamaah. Dilalah dewasanya anak-anaknya itu orang tuanya masih menangi. Banyak orang jamaah itu yang ngomong, Masya Allah anak saya ini ya, harta nggak begitu punya, tapi hatinya itu longgar. Kalau ditanya gimana anak kehidupanmu, Mak? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Ya, keluarga sehat. Gimana rezeki? Ya, alhamdulillah Pak, ada kita makan Pak, saya masih bisa sambung, bisa ngaji. Orang tua itu sebenarnya tahu kalau dia itu nggak punya apa-apa. Tapi orang tuanya itu menangis bahagia. Anak saya itu nggak begitu punya, tapi hatinya apa? Longgar. Dibuat orang menjadi orang sedengan karena sejak kecil dididik menjadi orang baik, ahli syukur, ahli ibadah, menjadi orang sedengan kepada yang bawah-bawah berbelas kasihan, kepada yang atas enggak ulap. Apa enggak ulap itu? Tidak silau. Dikotor jadi orang yang kaya raya, bermanfaat. Masjid-masjid dibangun, mubalak disangoni, punya anak asuh yang sekolah di sana, mondok di sana, ngaji di sana. Ya, atau punya usaha-usaha untuk ngelancarin jamaah di situ supaya punya kerjaan. Karena apa? Sejak kecil dididik menjadi orang yang baik, jadi kayanya manfaat. Tapi kalau anak kita nggak kita siapkan menjadi orang yang baik, saudara jamaah, dikutang dunia tok, nyambut gawe ngene, nggak diajarin syukur, nggak diajarin jadi orang yang takwa, nggak diajarin jadi orang yang soleh, nggak diajarin orang yang ahli ibadah, nggak diajarin jadi orang akhlaknya baik. Na'udzubillah min dzalik, saudara jamaah, jadi melarat, orang tuanya yang diumpat-umpat, Tuhannya dihujat. Wancane bapak tuh gapleki. Pada yang diol, jadi menuai tidak baik.
gara-gara jamaah saya dengar sendiri, gara-gara jamaah saya nggak bisa berkarir, orang tua saya itu ngomongnya itu nggak bisa diomong di sini saudara jamaah. Jadi orang sedangkan kepada yang bawah ngeludahin, kepada orang yang atasnya ngatok, bahasa Jawanya itu. Jadi orang kaya naudzubillah min dzalik saudara jamaah. Orang datang minta pembelaan nggak dikasih, infaknya nggak lancar, gitu, pembelaannya nggak lancar, ada apa-apa itu sembunyi, ya toh. Sampaikan ada orang jamaah ya, kaya raya, orang tuanya datang tuh, saya ngelihat sendiri ini, pintunya nggak dibukain, bapaknya ketuk pintunya nggak dibuka, karena jengkel dengan bapaknya. Saya atur gini nggak mau, nggak usah buka pintu. Lu kok ya ada anak yang sampai begitu saudara jamaah? Saman mau, saman ngetok pintunya anak sampean terus anak sampean nggak mau buka. Na'udzubillah min dzalik. Coba saudara jamaah ya, lihat istrinya Ibrahim alaihissalam, istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ditatangi Nabi Ibrahim, istri yang kedua, apa jawabnya saudara jamaah? Bagaimana keadaan kamu? Baik Bapak. Apa makananmu? Daging dan air. Kemana suamimu? Sedang bekerja. Omongnya itu enak dan menyenangkan, sehingga Nabi Ibrahim bilang, pesan ya untuk suamimu nanti, daun pintunya supaya dijaga. Jadi yang saya omongkan tuh kalau kita mau melihat balik di Quran hadis, ceritanya udah ada semua. Ceritanya sudah ada semua. Makanya Bapak dan Ibu-ibu ya, kalau kita pengen anak kita bahagia saudara jamaah, standarnya pakai standar Quran hadis, jangan pakai standar jahiliyah. Standarnya standar Quran hadis, jangan standar jahiliyah. Wah, anaknya disekolahkan sampai masalah nabi minta jamaah, segala dikorbankan. Enggak ditanya sambungnya di mana, ngajinya di mana, punya kemampuan apa enggak, pergaulannya di mana, dekosnya di mana. Pokoknya yang penting sekolah tinggi. Kerjaanku itu dicariin kerjaan-kerjaan. Gak diajarin mensikapi dunia. Akhirnya mau berhasil itu semua dilupain, saudara-saudaranya dilupain. Nah yang betul dari jamaah kalau berhasil ya saudara-saudaranya diingat, tetangga-tetangganya diingat, gitu. Balik ke orang tuanya. Sejamaah ya, ini kemuliaan Rasulullah SAW. Nabi itu pernah ya pulang dari perang. Pulang dari perang, kita bayangkan diri kita saudara jamaah. Nabi itu the biggest commander, komandan yang tertinggi, dengan panglima-panglima perangnya pulang dari perang saudara jamaah. Nabi itu berhenti, itu ya bala tentaranya itu ribuan. Ada orang tua saudara jamaah, orang tua tuyuk-tuyuk, perempuan hitam tua, maksudnya berjalan tuyuk-tuyuk itu. Oleh Nabi berdiri disambut perempuan itu, didudukkan sebelahnya. Sebelum duduk itu serbannya Nabi ini dilepas untuk duduk orang itu. Semua orang heran, ini siapa gitu, orang tua hitam bekas budak saudara jamaah, kok dihormati seperti itu sampai serbannya dilepas untuk duduk perempuan itu. Setelah ditanya siapa saudara jamaah, itu adalah ibu sesusuannya Nabi, budak yang pernah dibeli oleh Abu Lahab untuk menyusui Nabi. Dihormati seperti itu. Apakah kita sudah menghormati orang tua seperti itu? Apakah kita sudah mempunyai anak, mendidik anak kita sampai bisa seperti itu? Yang dibejat ini loh yang punya orang tua. Apa kita sudah berbuat kepada orang tua kita seperti itu? Mohon maaf saudara jamaah ya, kadang-kadang kita menyalahkan anak-anak kita. Anak-anak ini badung-badung, muda-mudi sekarang dablek-dablek. Ya, padahal mohon maaf saudara jamaah, orang tuanya yang perlu dinasehatin, bukan anak-anaknya. Anaknya dablek diolok-olok, anaknya dablek dilaknati, nggak pernah dididik tapi diolok-olok terus. Kata-kata yang keluar kata-kata jelek, kamu memang pemuda dablek, nggak bisa diatur. Padahal nasihat yang nggak pernah, mendidik yang nggak pernah, taunya marah terus. Lama dimarahin terus ya jengkel saudara. Jengkel nama batin lur. Saya jamaah ya.
Ini saya ngomongin, jamaah ini sekarang sudah generasi keempat. Jamaah sekarang ini udah generasi keempat. Kakek saya jamaah, bapak ibu saya mubalek, saya mubalek, anak saya mubalikot. Sudah generasi keberapa itu sudah jamaah? Sejamaah saya lahir di jamaah. Ini untuk orang tua ya, para pengurus. Saya ini lahir di jamaah. Ya. Lahir dan besar di jamaah itu saudara jamaah tidak mudah. Ya, bapak-bapak yang punya anak lahir di jamaah. Yang penting lagi saudara jamaah, anak yang lahir di jamaah ini gak ada jaminannya bahwa dia akan menjadi orang jamaah. Halo, saya ulangi lagi. Anak-anak yang lahir di jamaah tidak ada jaminannya bahwa dia akan menjadi orang jamaah. Sama dengan anak-anak orang luar lahir di luar jamaah, tidak ada jaminan mereka bakal di luar terus. One day mungkin akan insaf. Nggih napa nggih para sedulur? Nggih napa nggih? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak bisa menunjukkan orang yang kamu cintai kecuali Allah yang memberikan petunjuk. Siapa orang yang paling kita cintai saudara jamaah kalau bukan anak-anak kita? Mungkin apa nggih Rasulullah? Tapi kita nggak punya kuasa untuk memberi petunjuk anak kita, yang kuasa Allah. Kita harus doa kepada anak kita, ya Allah tunjukkan anak saya, jadikan mereka orang jamaah, dididik menjadi orang jamaah. Saya ngalamin sendiri saudara jamaah ya, balik di dalam jamaah, gede di dalam jamaah itu tidak mudah. Saya mengalami jatuh cinta. Ya, ada adik-adik ngalamin jatuh cinta apa enggak? Ngalamin apa badan? Ayo sing gendurus-gendurus sih lo, GU lo. Malah mengalami jatuh cinta apa ora? Nek gak sampai bolor wah melas banget Rasulullah. Kajian saudara. Jadi gini maksud saya ya. Anak-anak yang lahir di jamaah ini saudara jamaah ya, yang lahir di jamaah ini pacaran nggak boleh, SMS-an nggak boleh, nyepi nggak boleh, semua serba nggak boleh. Zaman saya dulu nonton TV nggak boleh, denger radio nggak boleh, baca koran nggak boleh, semua nggak boleh. Berat saudara. Apalagi jamaah sekolah, semua teman-temannya pacaran, gonceng-goncengan, kita nggak bisa. Itu saudara jamaah kontradiktif sekali. Sementara kalau ada melanggar didik langsung wah, pengurusnya, imamnya semua tobat, neraka, kafir, munafik. Saya waktu itu saudara jamaah, saya ini perlu bantuan, anak-anak kita perlu bantuan saudara jamaah, bukan hujatan. Para orang tua nggih, anak-anak kita perlu bantuan, perlu bimbingan, bukan hujatan, bukan diolok-olokin, digepuki, dilolokno, dilaknati kamu ini anak durhaka, anak murtad, anak ini. Saya waktu itu dalam kebingungan saudara jamaah, semua orang jatuh cinta kok diolok-olok. Jatuh cinta adik-adik ya yang masih kecil-kecil, jatuh cinta itu tidak dosa. Dosa apa buatan jatuh cinta? Enggak. Karena jatuh cinta itu natural gift dari Allah. Yang dosa itu terusannya itu loh. Pelanggarannya itu yang dosa. Kalau jatuh cinta lah, kalau kita jatuh cinta ke orang luar jamaah tidak boleh. Tapi itu nggak bisa, kadang-kadang jatuh cinta anak ini kok baik terus jatuh cinta. Itu nggak bisa ditolak. Tapi kalau ini orang luar nggak boleh, ya dikorbankan, hatinya dikorbankan, cintanya dikorbankan untuk siapa? Untuk Allah. Nah mereka itu, anak-anak kita itu perlu bantuan saudara jamaah. Mereka tidak memerlukan hujatan. Saya mengalami sendiri saudara jamaah. Berapa banyak ya anak-anak jamaah yang seangkatan saya, kecilnya mubalek, gedenya nggak jamaah. Halo, sama melihat nggak itu saudara jamaah? Melihat nggak di sekitar kita ini? Mereka itu korban, mohon maaf ya, korban keadaan. Orang tuanya nganggap, Allah udah gede di jamaah kan jamaah sendiri. Ora iso. Gede di jamaah perlu pendidikan supaya menjadi orang jamaah, perlu bimbingan, perlu arahan, perlu doa, perlu kerjasama dengan para pengurus. Apa mentolo sama mlebu swarga sing sama nidai anak sama apa mentolo Rasulullah? Oke, niki urusan serius mendidik anak-anak kita ini jamaah. Generus-generus kita ini ya. Itu tanggung jawab kita. Anak orang jamaah adalah anak kita.
Tidak ada yang anak Anwar, iki anak Cak Anas, iki anak sopo, enggak ada. Itu anak kita. Maksudnya anak kita tanggung jawab kita. Sejamaah hati-hati nggih. Hati-hatilah bersikap kepada anak kecil. Hati-hatilah bersikap kepada anak kecil. Ngising nguyuh iki ndoke sapa ngising nang kene iki. Ayo kono mikir. Sejamaah ya, anak kecil itu kelihatannya itu ikut diingat-ingat sampai tua, saudara. Diingat-ingat sampai tua. Saya pernah ya, baru-baru ini 3-4 tahun yang lalu, ada anak kecil itu udah gede, dia punya perusahaan ini apa, metal, bikin kapal, bikin boat, bikin apa itu. Terus ada orang datang itu ndandakno perlengkapan itu habis kira-kira 30 juta, saudara. Habis 30 juta. Itu orang yang datang membetulkan barang ini 30 juta ini jamaah mau membayar. Si anak orang ini yang cerita ke saya. Datang mau bayar 30 juta itu saya bikin gratis. Saya bikin gratis itu karena ini, saya bilang, saya ingat ketika dulu ya saya kecil, bapak saya di rumah sakit, ibu saya, anak saya pertama, adik saya 6 orang, jadi 7 orang. Sampean datang bawa mobil jelek, sudah sama mobil kayak kol gitu, sama ngajak kita makan ke taman. Itu saya nggak bisa ngelupain. Saya ingin balas, belum punya waktu. Kapan sekarang ini situ datang ke saya, bil 30 juta itu free, saudara. Lah orang yang ngambil itu nggak punya pikiran apa-apa ya, kok ini bapaknya di rumah sakit, ini kasihan, saya ajakin keluar, cuman belikin makan yang sederhana-sederhana sama, terus diajak balik, itu diinget-inget sampai tua, pengen balas tuh nggak nyampe, saudara. Tapi ada juga cerita saudara jamaah, orang itu, orang jamaah ini sudah jamaah, ya toh, ke anak kecil, ibunya dololo, waduh kan ini ngomong yang nggak enak, saudara. Itu anak kecil itu tua itu ingat, orang ini dulu ngolok-ngolok ibu saya, ngolok-ngolok saya. Ya datang itu ya biasa mulai. Karena apa? Anak kecil tuh nggak bisa lupa, saudara jamaah. Ojo nyentak arek cilik, ya. Terutama para pengurus, para mubalek. Terus jamaah-jamaah kalau anak kita melanggar, saudara jamaah, dinasehati yang baik, jangan dibentak-bentak. Jangan dibentak-bentak. Mereka itu saya ngalamin sendiri ya. Kalau sampean gede masuk jamaah, sama udah pengalaman dablek. Anak jamaah ini sudah nggak tahu arah. Mau pacaran nggak boleh, padahal ngobet pengen pacaran lho. Nggih napa nggih lho? Mau pegang-pegangan ya nggak bisa, akhirnya ya pegang pentol, pegang pentil, pegang pentul. Loh. Jadi terus sementara lingkungannya ini nggak betul, saudara. Lingkungannya nggak betul. Kadang ada internet menyediakan porno saja mah. Kalau ada internet menyediakan porno dilaporin ke polisi, saudara. Nggak betul itu. Oke? Nggak betul. Internet menyediakan porno apalagi untuk anak-anak itu pelanggaran kriminal itu, saudara. Kriminal. Lah, sementara anak kita sudah jamaah harus jadi orang jamaah. Orang tuanya sibuk cari kerja, cari makan, anaknya banyak nggak punya kesempatan. Kalau nggak punya kesempatan, punyalah perhatian. Saya diewangi oleh Mas Mubalek, diewangi pengurus, diewangi para ahli, diewangi keimaman. Saya tinggal sedikit melok-melok. Oke? Jangan Allah, anakku kan ikan pengurusnya wis enek, wis ben diurus kuno. Apa kuno dadine ora iso ngoten para sedulur. Anak niku singkatane asale enak para sedulur. Nggih napa nggih? Ya awake asale enak ya kudu melok cawi-cawi rek. Ojo diserahno mubaleke. Tok. Nggih? Ojo diserahno mubaleke tok, ya ikut apalah, ngomonglah, datanglah, ngontrol lah. Ah itu. Jam piro iki? Jam 09.00 ya? Moga-moga Allah paring barokah. Sekarang berikutnya adalah nulis ya, cara mendidik.
Tiga cara mendidik, tiga langkah mendidik. Yang pertama, komunikasi. Bicarakan maumu kepada anak. Komunikasi, maksudnya itu membicarakan mau kita kepada anak. Yang kedua, mempraktekkan mau kita kepada anak di rumah atau di luar rumah. Yang jelas di rumah, jadi awali dari rumah. Yang ketiga, doakan mau kita kepada anak. Berdoa kepada Allah, yaitu mendoakan mau kita kepada anak. Iya maksudnya Pak Lur. Jadi ini tiga langkah yang paling simpel. Tiga langkah yang paling simpel untuk mendidik anak. Nah, komunikasikan itu maksudnya gini saudara jamaah. Komunikasikan itu maksudnya gini. Kalau kita punya anak saudara jamaah, halo, apakah dengan saya? Are you with me? Are you with me? Nah, kalau uangnya yang kita perhatikan nasihat ya, jangan ngobrol sendiri. Komunikasikan maumu kepada anak itu maksudnya gini saja jamaah. Kalau kita punya cita-cita, kita harus ngomong ke anak kita. Contohnya 5 tadi. Nak, saya pengen kamu menjadi orang yang ahli syukur. Ahli syukur itu begini. Meskipun waktu itu anak kita nggak ngerti atau nggak mau saudara jamaah, yang penting anak sudah tahu mau kita. Saya pengen kamu jadi orang yang ahli ibadah. Saya pengen kamu menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang akhlaknya baik. Omongkan dulu. Yang kedua saudara jamaah, praktekkan maunya. Kita pengen anak kita menjadi orang yang ahli syukur saudara jamaah ya. Kita pengen anak kita menjadi orang yang ahli syukur ya, di rumah dipraktekin. Habis makan, ayo sana syukur ke ibu, gimana? Alhamdulillah jazakillah khair bu. Habis makan, dicucikan baju, diambilkan baju, dianterin sekolah. Harus selalu syukur kepada orang tua. Halo, hei, Le. Hadap rene Le. Ojo omongan dhewe. Baju putih itu loh. Nah. Jadi, apa yang pertama saudara jamaah? Omongkan maumu. Yang kedua apa saudara jamaah? Praktekkan. Jadi kalau pengen jadi orang takwa ya kita nyontoni. Orang takwa itu gini Le. Nggak ada orang ya tetap harus sholat, harus ibadah, harus ini. Jadi dipraktekin. Terus berikutnya kita doa. Sejemaah ya kok rodok wangil nggih. Saya contohkan ya, ini wala fakhro nggih. Saya ini anak saya yang di sini saudara jamaah. Namanya Maryam Karimah saudara jamaah ya. Maryam Karimah. Ini umurnya 15 tahun ya. Tapi 5 tahun lagi udah 20 saudara ya. 10 tahun lagi 25. Saya ngelihatnya gitu aja saudara jamaah. Terus saya waktu SD itu saya omongin, Dok, kamu besok harus mondok. Mondok itu gini. Gitu aja udah. Terus saya ngomong juga, Dok, kamu kalau sekolah sampai tinggi, sampai jadi PhD, sampai jadi doktor, PhD, ya bukan pernah hamil di sini saudara ya. PhD. Tanya, PhD itu apa, Bah? Ya, kelas 4 kelas 5 SD saudara. PhD itu ya sekolah primary school, sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, sekolah master, terus sekolah doktor 4 tahun. Wah, lamanya, Bang. Ya itu kalau suamimu boleh. Nah, loh, nanti saya punya suami, Bah. Ya, insyaallah. Maksudnya saya ngomong dulu gitu loh. Terus saya ngomong juga, ini supaya apa? Saya praktekkan supaya nggak teori ya. Maksudnya yang saya kerjakan.
Kamu saya kasih nama Maryam Karimah itu ada tujuannya, nak. Maryam itu di hadisnya itu bunyinya kamala minar rijali katsir wala yakmilu minan nisai ila itsnaini. Asiyah wa Maryam. Laki-laki yang sempurna banyak, kata Nabi itu. Tapi perempuan yang sempurna cuma 2, Asiyah dengan Maryam. Kamu saya kasih nama Maryam itu supaya akhlakmu, agamamu itu sempurna kayak Maryam, ibunya Nabi Isa. Nah, terus Karimah itu maksud saya itu ya hamba Allah yang mulia, hamba perempuan Allah yang mulia, supaya kamu punya akhlakul karimah. Terus saya ngomong, kalau bisa kamu usaha anak hafal surat Maryam. Saya mangkulin Maryam itu kahfayisot sampai terakhir, insya Allah kelas 5 apa kelas 6 SD. Saya mangkulin sampai hatam Maryam itu kafaya ensodik rahmati rabbi abdahu Zakaria, terusnya itu. Samanain saya ajarin bacanya. Jadi saya kalau bisa kamu hafal surat Maryam. Karena di situ nama kamu dan itu Maryam itu perempuan yang kamu contoh. Orang yang saya ngomong banyak, nanti suatu hari lagi saya praktekin, saya mangkulin, terus saya suruh baca. Jamaah kalau ngomong saumpama ya suatu saat saya meninggal dunia. Sampeyan misalnya udah ngomong ke anaknya suatu saat cuman meninggal dunia. Orang itu biasanya kalau udah meninggal dunia, anaknya itu yang dibanggakan siapa? Orang tuanya. Orang tua saya dulu pengen saya hafal surat Maryam. Paling tidak saudara jamaah, anak itu udah tahu mau kita gitu loh. Terus praktekkan, yaitu tadi saya mangkulin. Saya kalau anak-anak saya itu kalau saya suruh ngapalin itu ya teori saya saudara jamaah yang saya mangkul dari guru-guru saya itu, teori ngapalin Quran itu ya satu halaman saya suruh baca ngotot. Satu halaman tuh kadang-kadang 15 menit. Baca pojok sini sampai pojok sini 15 menit. 15 menit itu bisa 20 sampai 30 kali itu saudara. Baca aja, harus baca. Nah, besoknya lagi sekarang hafalin. Sini sampai sini. Sekarang setoran. Tapi kan nggak tiap hari, saya nggak apa? Berapa hari gitu. Jadi ya diomongin ya dipraktekin. Berikutnya saudara jamaah saya doa, ya saudara jamaah tiap hari saya doa. Ya doa malam, ya doa habis sholat. Ya Allah, anak-anak saya jadikanlah anak yang solihat, yang perempuan, yang laki yang soleh, hafal Quran, bisa mengamalkan isinya, jodoh yang barokah, mertua yang barokah, ipar-ipar yang barokah, anak cucu yang barokah, hidup mulia mati masuk surga. Itu ucapan hari-hari saudara. Kalau nggak hari-hari masih mikir ngomong apa iki, tapi karena hari-hari ya keluar sendiri. Itu yang saya praktekkan saudara jamaah. Karena memang teorinya mendidik anak itu ya komunikasikan, praktekkan, terus nopo belur dongani. Kadang kita ke anak kita itu nggak komunikasi, nggak ngomong marah saudara. Ngomong marah itu tidak betul saudara. Ya kadang memang ngadepin anak saudara jemaah ya beda-beda. Apa beda-beda nih? Nah saya punya anak 6 saudara ya. Anak saya yang pertama ini, kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, yang 5, 6 itu kembar laki-laki. Mestinya 5, tapi karena yang nomor 5 itu kembar laki-laki, jadi punya anak 6. Itu saudara jemaah yang kembar itu sifatnya ya beda saudara. Sifatnya ya beda, makanannya lo beda. Yang satu makanannya tempe, tahu, botok gitu, mau saudara. Yang satunya itu harus cheese, harus yang bule-bule gitu. Nah saya ya heran ini anak kembarnya itu kembar identik lagi. Satu telur pecah jadi 2. Itu ya sifatnya beda. Ini menambah kekayaan bahwa oh anak itu beda. Yang satunya cepat, yang satunya maunya belajar. Sisi jine mangan, ibadah dipikir loh. Sisi jenis sinau, enek ngoten lho lur. Enten apa boten keluarga sampean sing ngoten lur? Enek sing sregep kerja, sekolah males pokoke kerja. Enek yo gak kerja, yo gak sekolah, mangan turu. Wakene lur ya. Bismillah. Insya Allah itu sudah jamaah pendidikan anak-anak ya. Pendidikan anak-anak itu penting dan kita harus mendidik anak-anak kita perlu pertolongan ya.
Jangan cuma dimarahin, doain yang baik-baik anak kita. Kalau seandainya ibu-ibu marah ke anaknya menjengkelkan sekali, keluarkan kata-kata yang baik. Halo, apa ibu-ibu? Keluarkan kata-kata yang baik. Misalnya anaknya wajanan, malas, bules apa ya, keluarkan kata-kata yang baik. Nah, kamu ini jajanan, mudah-mudahan suamimu besok itu orangnya kaya raya, ngasih duit kamu, kasih sayang sama kamu, bisa mengerti. Kalau yang keluar gitu saudara jamaah, wah kamu jajanan kok bojomu bangkrut. Astagfirullah. Nah kan jadi doa jelek itu saudara. Si anaknya jajanan wis nak, muka-muka bojomu meni sugih iso nuruti awakmu. Pengen tuku motor keturutan, pengen tuku sepur keturutan, masih sepur-sepuran lho ya. Jadi didiklah anak dengan baik, ucapkan kata-kata yang baik kepada anak. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah, mempunyai jodoh yang barokah, mempunyai mertua yang barokah, ipar-ipar yang barokah, dalam jamaah hidupnya mulia, mati masuk surga. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang pindah topik. Pindah topik ya. Topiknya ini di luar topik tadi, ya. Saya mau bicara tentang infak persenan. Apa saudara judulnya apa? Sebenarnya bukan infak persenan, maksudnya kedudukannya infak persenan di dalam Islam. Sampun ngantuk napa dereng ngalur? Masih ngantuk ya ora apa-apa, ketahuan ngaji kok. Jadi kalau sampean ngantuk gak usah sungkan, ngantuin ya toh. Saya nggak jatuh mental, saudara, nggih. Ngantuin. Apa itu jamaah? Jadi gini ya, menjawab pertanyaan orang-orang yang tidak senang dengan jamaah, yang mempertanyakan infak persenan. Dasar hukumnya apa? Dari mana? Oke. Jadi di dalam Islam ini saudara jamaah itu sodakoh, ya, sodakoh itu menjadi 5 kategori besar, ya, ditulis ini ya. Yang pertama namanya sodakoh infak. Yang kedua namanya sodakoh zakat. Yang ketiga namanya sodakoh pembelaan. Yang keempat sodakoh. Yang kelima adalah sodakoh denda, kafaroh, dam, fidyah, dan lain-lain. Dan lain-lain. Nulis apa orang lagi wong-wong iki? Nulis ya? Mbak itu, belakangnya ibu itu. Nah, bukan ini yang sebelah sini. Sebelah kiri sampean, Mbak, itu loh. Nah, coba dibaca apa sedekah itu? Ada seberapa? Apa aja? Yang pertama, sing banter lah ya, sedekah infak, terus zakat, pembelaan, apa? Sedekah, terus sedekah denda. Jamaah, gini ya, sedekah infak. Halo, sedekah infak itu maksudnya
Allah berfirman, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang saya rezekikan untuk mereka itu mau infak. Itu dulu mangkul saya ya. Jadi semua harta yang datang kepada kita, baik berupa uang atau apa saja, rezeki, itu menurut dalil Quran itu dan Quran yang ayat-ayat yang lain, itu tidak semua milik kita. Ada yang bukan bagian kita. Halo? Rezeki dikasih orang atau hasil kerja atau apa saja, itu tidak semua milik kita. Ada yang bukan bagian kita. Contoh, contoh waktu itu saya contohnya dicontohin ini. Ayam, napa pitik. Oh, basa enggak dingin napa pitik nggih? Pitik, ayam, ajem. Sama turunnya ajem. Kita dapat ayam hidup atau dikasih atau ngingu. Kita mau makan ayam itu saudara jamaah, kan harus sembelih ya. Apa yang pertama keluar ketika kita sembelih saudara jamaah? Darah. Boleh kita makan enggak? Bagian kita apa bukan? Bukan. Balik ke bumi saudara. Gak oleh digoreng, gak oleh balik nang bumi. Bukan bagian kita. Itu satu ayat yang mutlak ya. Dapat ayam disembelih, well, darah bukan punya kita. Habis itu bulu-bulu dicabutin. Siapa sing gelem mangan bulu Lur? Enten-enten. Bulu-bulu dicabutin, dibuang lagi. Setelah bulu dibuang saudara jamaah, apa berikutnya? Kotorannya. Bukan bagian kita. Kalau hadisnya itu kotoran binatang itu untuk binatangnya jin, bukan untuk jin. Binatangnya jin, dabatul jin. Setelah kotorannya dikeluarkan saudara jamaah, kita goreng, kita makan. Apa yang dibuang? Tulangnya untuk saudara-saudara kita. Siapa? Jin. Tulang itu bagiannya jin. Sudah menjadi daging loh saudara jamaah, nggak kita semua makan. Ya istri kita, ya anak kita, ya tamu kita. Itulah gambaran rezeki saudara jamaah. Sampaian beli duren. Beli duren loh. Duren itu yang ditimbang itu sak kelendongnya, sak kulitnya, apa cuman buahnya tok yang dalam itu. Semua. Apa sama nenek pengen mangan duren, oh iki tak tuku larang iki terus kulite dipangan apa dipangan Lur. Itu jenenge geragas para Lur, gitu. Ayam juga gitu. Kote digoreng, ini haram Lur. Bulune di caca cilik-cilik gawe peyek. Iku jenenge serakah para Lur. Geragas. Taeke dibumboni digawe pepes para Lur. Apa yang ngurus balungnya dideplok, dikai bumbu gawe emput para Lur. Iku super geragas para Lur, dadi penyakit niku para Lur. Makanya ya kalau firman Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ayat yang jelas. Kalau orang iman itu kalau dapat rezeki disisihkan, diinfakkan fi sabilillah. Lah di dalam jamaah ini karena ayat itu dan ayat-ayat lain dan hadis-hadis yang lain, Bapak Imam kita berijtihad, orang jamaah yang mempunyai harta sekian kalau mendapat rezeki supaya memerlukan infak 2,5%, 5%, 7,5% atau 10%. Itu ijtihad. Ditulis ya, ijtihad sekarang. Halo, ijtihad. Ini pengertian penting ya. Ini beda topik tapi tentang ijtihad supaya nggak kelewat. Ijtihad ialah kebijaksanaan atau policy dalam upaya mengerjakan perintah Allah Rasul, dalam upaya mengerjakan perintah Allah Rasul atau menjauhi larangan Allah Rasul
berdasar ilmu yang dimiliki. Berdasar ilmu yang dimiliki. Saya ulang, ijtihad adalah kebijakan atau policy dalam upaya mengerjakan perintah Allah Rasul atau menjauhi larangan Allah Rasul berdasar ilmu yang dimiliki. Ini ijtihad ya. Poin berikutnya ditulis bawahnya, poin berikutnya, setiap orang iman atau setiap orang jamaah harus berijtihad dan punya hak untuk berijtihad. Nanti saya terangkan ya, nanti saya terangkan. Poin berikutnya, orang jamaah tidak punya hak menerapkan ijtihadnya kepada jamaah lain. Orang jamaah tidak punya hak menerapkan ijtihadnya kepada jamaah lain, kecuali keluarganya atau orang-orang yang dikuasai. Keluarganya atau orang-orang yang dikuasai. Poin berikutnya, imam punya hak menerapkan ijtihadnya kepada jamaahnya. Imam mempunyai hak menerapkan ijtihadnya kepada jamaahnya. Dek, baca poin yang tadi tentang ijtihad. Ama soleh berdiri. Di situ aja nggak apa-apa. Yang keras. Oke, poin kedua. Setiap orang jamaah supaya berijtihad dan harus mempunyai ijtihad. Dan berhak berijtihad. Terus? Orang jamaah tidak berhak menerapkan ijtihadnya kepada orang lain kecuali kepada keluarganya dan orang yang dimiliki, yang dikuasai. Yang keempat, imam mempunyai hak menerapkan ijtihadnya kepada jamaahnya. Jazakallahu khairan. Gini, maksud saya gini ya, ini supaya kita nggak rancau ya. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu adalah policy, kebijaksanaan kita dalam upaya mengerjakan perintah Allah Rasul berdasarkan ilmu yang kita miliki. Itu ijtihad. Contohnya, ijtihad apa? Menjaga najis. Ijtihad menjaga sholat. Ijtihad supaya bisa baca Quran. Ijtihad supaya bisa anak-anaknya itu. Ijtihad rumahnya saya suciin semua. Halo? Itu namanya ijtihad. Berdasarkan ilmu yang dimiliki. Sama-sama punya ilmunya saudara jamaah. Jamaah sak masjid ini jaga najisnya beda-beda. Karena apa? Setiap orang punya ijtihad sendiri-sendiri. Tapi dasar ilmunya sama, nyuci baju harus diruberin 3 kali, harus dituru, harus apa. Ada yang ijtihad itu sampai ya dikucek-kucek dulu, dihilangin di ini. Poinnya itu punya ilmu kalau ngilangin najis caranya begini. Tapi setiap orang itu punya ijtihad sendiri-sendiri. Nggih napa nggih Rasul? Lah, itu tingkat yang sederhana saudara jamaah, sederhana. Kalau tingkat yang agak atas saudara jamaah, setiap ulama, setiap orang berilmu itu punya ijtihad sendiri-sendiri. Yang jadi geger saudara jamaah, ulama satu ingin menerapkan ijtihadnya kepada jamaah lain atau ulama lain. Ora iso, sing berhak itu cuman apa? Imam. Yang berhak punya imam. Tapi setiap jamaah harus ijtihad, harus saudara. Karena apa? Hari-hari yang dihadapi beda-beda. Ijtihadnya suami ya menghadapi istrinya tentang belanja, tentang uang, tentang ini, mengatur istri, mengatur rumah tangga, mengatur anak-anaknya. Setiap suami itu punya cara sendiri-sendiri berdasarkan ilmu yang dimiliki. Dan dia tidak bisa nerapin, kamu istrimu kamu giniin. Well, jamaah lain punya hak ijtihad sendiri. Tapi kalau imam, bahkan
bukan hanya punya hak, harus berijtihad. Man waliyamin mamin waliyin yali amra muslimin tsumma lam yajtahid wa yansah illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Kalau ada amir mengamiri orang jamaah kok nggak mau ijtihad, nggak mau nasihat, nggak bakal bisa masuk surga, padahal jamaahnya masuk surga. Lah, infak persenan itu sudah jamaah. Infak persenan itu adalah ijtihadnya imam kita supaya orang jamaah ini bisa mempraktekkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bukan pajak. Kalau pajak ya, karena banyak di orang jamaah yang resolusi itu jamaah ini nggak punya dasar, itu pajak itu. Kalau pajak itu sudah jamaah, kita didatengin, kita dihitung, kita di apa? Ditriti-titi, pajakmu sekian. Tapi kalau ijtihad wis ijtihad, kamu nglakoni ya untung kamu nggak keloni ya dinasehati gitu aja. Imam nggak akan, bahasanya orang lama itu, imam ora bakal buka sarungmu terus ndelok silitmu dobol apa ora. Kasih eling napa mboten lho. Sing sepuh-sepuh niki lho. Ya toh? Imam tidak akan melihat buka sarungmu lihat silitmu dobol apa ora. Maksudnya itu ya wis urusan kamu. Imam sudah ijtihad, well you do it kalau kamu mampu. Wes, itu adalah apa namanya, saya gambarannya infak. Kalau waktu itu mangkul saya sih mangan jambu. Jambu kan medik-medik dhewe, Pak Lur. Jambu iki enek sing bukan haknya kita, apa? Upilnya dibuang. Dibuka bijinya apa? Dibuang, baru dimakan. Tapi nek wedhus Pak Lur sampean kei jambu, nek wedhus niki nggih, dikei jambu, gak iso ngenceki lho Lur, langsung krauk sak upil-upile sak isi-isine dipangan. Iku nek wedhus. Lho apa awake dhewe pengin kaya wedhus Lur. Sapi sampean kei gedang gak iso dionceki, wis langsung dipangan sak isi sak kulit-kulite Pak Lur. Padahal kalau kita dikasih pisang ya, dikasih pisang itu ya ada yang bukan hak kita, saudara jamaah, dionceki, dipangan. Itulah rezeki. Kalau ibu saya, saudara jamaah ya, ibu saya itu dikasih orang apa aja, oleh-oleh dari Singapura, oleh dari apa itu, nggak pernah ibu saya itu langsung dimakan sendiri, nggak pernah. Ada oleh-oleh langsung disisihkan. Ya, ini bukan punya kita le, ini bukan milik kita, yang ini kita makan. Ayo taruh di piring, cuman permen 2, 3 itu tetangga-tetangga suruh ngasih. Zaman hidupnya ibu saya itu dalam rangka praktek wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena ini kue diinfakno nang nggone SB kan mambu Bro. Ibu saya, ini bukan hak kita, harus kita sisihkan. Terus sekarang infak apa, sedekah yang berupa zakat. Sedekah zakat enggak saya bahas di sini. Sedekah zakat itu adalah kalau sudah nisab per tahun sekali atau per panen, atau kalau zakatnya apa itu makdan itu Mas, apa jenisnya, barang temuan atau rikas atau itu loh yang tambang 20% itu ya pokoknya ben metu ya kudu 20% saudara. Tidak saya bahas lama-lama. Yang berikutnya adalah pembelaan, sedekah pembelaan. Sedekah pembelaan itu ya, saya mangkul dari Pak Toyib ini. Sedekah pembelaan itu adalah harta kita yang sudah kita infaki, yang sudah kita zakati sabila memerlukan, itu kita keluarin. Dan kalau mau ada pembelaan tidak harus nunggu adanya rezeki. Ya harta kamu itu yang kamu belain. Kalau sudah untuk pembelaan nggak boleh dihitung infak, nggak boleh dihitung zakat. Contoh beli sarung, beli Quran, membelikan masjid kipas angin. Bulan ini saya nggak infak, saya berupakan itu fan untuk masjid, nggak boleh. Itu pembelaan saudara jemaah. Kalau imam membela nggak boleh dimasukin di infak, nggak boleh dimasukin di zakat. Kalau imam merintah pembelaan, ini ya pembelaan. Beli sarung, wah bulan ini saya beli sarung untuk anak-anak saya 5, saya nggak infak persenan, saya rupakan sarung. Ora iso infak persenan ya nanggone sabilillah. Sing sarung itu mang berupa pembelaan supaya kelancaran agama. Jenenge jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Sedekah di surat Al-Ma'arij. Kalau ibu saya mangkulkan itu surat Al-Ma'arij dengan surat Az-Zariyat.
Ini yang dipegang oleh saya dan adik-adik saya semua jamaah. Karena ibu saya mangkulin ini keras. Ya nasihatnya di gading ini, contohnya di gading ini. Ibu saya nasihat itu gini, leh, Al-Quran ini Allah dawuh, walladzina fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Itu surat Az-Zariyat. Kalau di surat Al-Ma'arij itu bunyinya walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili wal mahrum. Itu beliau nasihat, kamu harus selalu punya uang. Sudah kamu infaki, sudah kamu zakati, sudah kamu ikut pembelaan, kamu harus sisihkan uang untuk orang yang minta atau tidak minta. Itu sejamaah ya, saya praktekkan dan nasihat ibu saya itu saya ugemi. Saya kemana-mana saya punya uang. Ini nasihat sih, saya punya uang saudara jamaah, saya tak tutuno duit itu. Karena lisaili wal mahrum saudara, orang minta atau tidak minta. Nah, duit halo. Lumayan akeh lur gitu. Ini yang kiri belum yang kanan lur. Enggak, maksud saya ini gini ya, ibu saya itu nasihat gini. Tahun 79-an nggih. Salam wis gak usah takoki sapa-sapa lah. 78 79-an itu musimnya orang pergi ke kontrak kerja. Kontrak kerja kemana itu? Ke Saudi Arabia. Sing eling-eling sing kerja-kerja lho nggih. Zaman itu ibu saya itu nasihat tentang sedekah. Ibu saya ngomong gini, "Leh, delok leh. Bakal ada orang yang panen rahmat, tapi juga bakal ada orang yang panen laknat. Karena sedekah. Bukan infak, bukan zakat, bukan pembelaan, sedekah. Gimana ya, Mak? Don, engko enek uang ya kirim uang waktu itu 10 juta. 10 juta itu banyak, Saudara. Sekarang katakan 100 juta. Beli tanah, beli sawah, bangun rumah. Itu engko enek bakal enek loro le ngono. Napa, Mak? Wong panen laknat utawa panen rahmat. Lah panen rahmat terus pundi? Kirim uang 100 juta. Dia pesen ke orang tuanya atau saudaranya, yang 2 juta amal soleh disisihin, atau 100 juta ditambah 2 juta. Yang 2 juta disisihin, nyembelih kambing, beli makan makanan apa-apa, dikasihkan tetangga-tetangga. Terus beli sawah. Itu ibu saya bilang itu panen rahmat leh. Wah, alhamdulillah sekarang ya kaya, sudah kontrak kerja, kecipratan. Kemukur segini akeh, iku panen rahmat. Oh ngono mak. Tapi nek sing panen laknat le ngono, apa? Kirim uang 100 juta del, beli sawah, bangun rumah. Tapi enggak sedekah kanan kiri, iku wis panen laknat gole. Wah, sugih rek. Tapi garing. Ada yang gitu, ada yang engko nek melarat wae utang maneh nang aku budale utang aku kok. Sejamaah belum sugih baru ini udah tetangga kanan kiri itu udah alang aku susah didol, mari didol aku utang maneh nang aku. Belum dapat apa-apa udah didoain laknat orang banyak gara-gara apa? Sedekah. Makanya kalau ibu saya, makanya kamu kemana saja kamu kirim uang mau beli apa-apa, sedekah kanan kirimu. Kalau kamu datang bawalah sedekah, apa ke apa, oleh-oleh, kaos, coklat, duit, apa kasihlah sedekah. Kamu panen rahmat nak. Saged timana apa boten Lur? Saya jamaah ya. Ada yang rezekinya mudah, ada yang rezekinya lancar, ada yang jadi kaya mendadak. Gitu? Ada yang nggak bisa makan. Nggih? Ada yang nggak bisa makan, ada yang perlu bantuan pol. Sampeyan nggih, bukan sebagai pengurus, sebagai individu yang tanggap. Saja wong kok gak duwe, gak anu kok njaluk wong duit 5.000. Sampeyan tuh rezekine akeh, ada orang datang minta 5.000, orang jamaah lagi, Mas, belas nggak ada makan, Mas. Saya utang uangnya, utang 5.000. Wis enggak usah utang Pak 5.000. 5.000 itu berapa sih?
5.000 kan tiap hari. Ben tiap hari kamu dapat rezeki ya tiap hari kok. Nggih napa nggih para sedulur? Saman tego ta para sedulur jamaah, orang beli beras nggak mampu, makan nggak mampu, belikan anaknya hadis. Saya melihat berkali-kali saudara jamaah, anak gading ya MT mau beli hadis kitab besar itu nggak mampu. Ya tetangga-tetangganya ya diem-diem aja. Mbok tanggap saudara jamaah, kalau ada anak MT pengen beli hadis gede, mau mondok, keluarkanlah uang saudara jamaah. Uang asalnya kita juga nggak punya kok. Asalnya kita punya apa saudara jamaah, terus jadi punya. Mbok ingat prosedur, kasihan orang pengen mondok, kamu kok gak mondok le? Pengen tapi mboten gak ada biaya. Hadisnya luarang. Apa niku Bukhari regane piro? 300. 300.000 niku luarang prosedur. Tapi yang udah punya rezeki saudara jamaah, menang-menang sawah nduk kono duwe, kapling nduk kono duwe, kapling nduk kuburan ya duwe ya. Kok wae iki duwe kapling nduk swarga tapi ya duwe kapling nduk neraka. Nggih napa nggih? Wis duwe kaplingan lah apa prosedur wis keilah kanca-kancane niku. Namanya sodako. Nggih? Ojo akeh-akehan bondo montore api-apian, omahe api-apian, kos-kosane api-apian, tapi kanan kirine lesu meneng ae prosedur. Apa ya bener ngono iku? Betul apa tidak lho jemaah? Ora bener. Dudu wong iman nek ngono kuwi prosedur. Nggih? Walladzina fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jemaah ya, kita di Australia itu setiap tahun itu kita punya baju namanya sodako baju. Sodako baju. Sodako baju Ramadan itu loh, yang Lebaran Idul Fitri itu kita di sana ijtihadnya keimaman sana itu dilupakan duit. Dilupakan duit itu kita kirim ke semua se-Indonesia ini, kadang yang kenal yang apa, untuk orang-orang yang nggak mampu. Korban juga gitu. Terus ya jamaah, saya pernah mendatangi satu tempat saudara jamaah ya, ada orang jamaah itu, saya kalau ngelihat itu rasanya kasihan ya. Orangnya lumpuh, perempuan saudara jamaah, orangnya lumpuh. Itu jalannya itu pakai ban itu loh apa? Ngesot saudara jamaah. Itu dia kerjanya puin daun cengkeh. Sak kilonya cuma 30 rupiah saudara. Dia ditanya kenapa kamu begitu? Saya ingin bisa infak. Karena ada masjid dibangun di situ itu sak kelompok nabung setahun itu cuma dapat 100.000 saudara. Waktu dikasih sarung 20.000, dikasih abaya itu dicium-cium, masya Allah datang dari surga. Cuman abaya duk kene sing di abaya 10, 20 umbruan prosedur. Nggih napa nggih? Kudunge sampai gak iso ngitung, enek sing duwe 100. Saya ngelihat sendiri saudara, perempuan tuh punya kudung sampai 100, sampai 300 saya melihat. Kudung sampai 300 prosedur. Ya mbok sing gak ndek kudung ya akeh prosedur. Nggih, yang peka dengan keadaan, yang peka dengan kanan kiri. Saja kok amping-amping prosedur. Amping-amping ngerti napa mboten? Amping-amping ya apa ya? Bahasa gading luwawas niku. Pring pucukan amping-amping golek pincuan prosedur, nggih ta? Aja orang amping-amping kok nyedek-nyedek prosedur iki yang tanggap paling utang iki, paling njaluk sedekah iki, paling njaluk duit aja ngono. Sampean enten apa, Pak? Ngono. Aku kurang mangan belas sih. Tukokno mangan. Atau kalau nggak punya duit, ambilkan makanan dari rumah. Itu sodakoh. Adik saya Abdurrahman almarhum saudara jamaah ya, setiap pulang dari luar negeri itu dia selalu menyisihkan antara 500 sampai 1.000 dolar. Selalu 500 atau 1.000 dolar itu dia tukarin rupiah, dimasukin di amplop itu 50 atau 100 itu dimasukin di tasnya. Jadi Abdurrahman itu sampai meninggalnya itu di tasnya itu ada duit amplop itu. Kalau lihat mana-mana ada orang jamaah itu ya kadang ketemu temennya ya kasih 100, kasih 50. Karena apa? Yang saya punya masih banyak, Mas.
Kadang nggak punya pun tetap disisihkan. Ya sudah infak, ya sudah zakat, ya sudah pembelaan, sodakoh. Saya belajar banyak dari adik saya itu. Kadang udah beli abaya banyak-banyak, datang ke masjid-masjid jamaah itu mulai dari Jakarta sampai sini saudara. Lihat orang itu dikasihin. Datang ke masjid yang pertama 10 orang dikasihin. Sejamaah itu masya Allah saudara. Rezeki itu melintu-lintu. Soalnya apa? Doanya orang-orang yang nggak punya itu doa yang makbul saudara. Nggih. Saged dipahami napa boten Lur? Sing sugih-sugih, sugih gerabah, sugih kopi, sugih apa maneh Lur? Sing nyambut gawe ini boro, kirim duit rene para sedulur, ya sisihkanlah untuk siapa-siapa di situ. Ada lihat anaknya, ada temennya anaknya banyak, sudah MT nggak bisa mondok, tanyain. Lihat tetangganya kudungnya pancet, para sedulur, tanyain duit kudung apa ora, bawakan. Oke, sodakoh. Ada tamu ke sini, saudara jemaah, orang datang dari jauh, pengen tinggal di sini, pengen kerja di sini, pengen anaknya di sini, kasihlah pertolongan. Nanti ditolong oleh Allah di akhirat. Anyway, kita nolong juga bukan dari kita, saudara jemaah. Kadang kita kalau nggak punya, ya ngomonglah ke orang lain yang punya. Ngoten. Muga-muga Allah paring barokah, paring faham. Itu namanya apa, saudara jemaah? Sodakoh. Yang terakhir adalah sodakoh denda. Sodakoh denda ini kadang kita orang jamaah ini banyak nazar tapi tidak dikerjakan. Contoh main-main guyon-guyon. Kamu kalau bisa ngegolkan 3-3, saya lari telanjang. Itu udah nazar saudara. Meskipun tidak pakai demi Allah. Kalau kamu bisa ngegulin 3, saya lari telanjang. Betul bisa ngegulin 3 saudara jamaah, itu harus lari telanjang. Karena lari telanjang itu maksiat, harus ditebus dengan puasa 3 hari, atau memerdekakan budak, atau memberi makan orang miskin 10, atau memberi pakaian orang miskin berapa? 10. Makanya jangan gampang-gampang nazar. Nek awakmu lulus nilaimu iki, nek awakmu iso lulus MT dalam 2 bulan iki, tak beleno wedhus le. Tak beleno sapi, padahal nggak punya sapi, lulus teman Pak Lur, itu punya utang di sisi Allah. Oke, tobat, saman tobat apa kafarah prosedur sodakolah. Khud min amwalihim sodakan tohirum wa tuzakihim wa tusolli alaihim inna solataka sakanul lahum. Wis ngantuk prosedur. Jadi ada 5 apa tadi jemaah sedekah itu? Yang pertama sedekah infak, yang kedua sedekah zakat, yang ketiga, yang keempat, yang kelima sedekah denda. Kira-kira pun padang napa mboten Pak Julur masalah infak persenan? Padang napa mboten? Jadi imam kita menerapkan infak persenan itu karena ada firman-Nya Allah itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Semua rezeki yang datang kepada kita tidak semuanya untuk kita, ada yang bukan bagian kita yang harus kita sisihkan. Kalau kita makan jadi penyakit, kayak orang nyembelih ayam, darahnya digoreng, bulu-bulunya dipeyek, taeknya dipepes, ya loh, terus tulang-tulangnya dideplok, dipangan, dagingnya dipangan, nggak ada manfaatnya, malah jadi penyakit saudara. Kita punya rezeki nggak mau infak saudara jamaah, akan diambil oleh Allah, jadi penyakit saudara jamaah. Kita tumpuk-tumpuk harta, melihat temennya lapar nggak punya, nggak mau sedekah jamaah, jadi penyakit. Nggak ada ini, panen laknat saudara jamaah, panen laknat. Kemana-mana dilanatin orang, medit meleki, padahal gak medit meleki. Gak punya jantung, apa gak punya jantung lho? Lah gak iso urip gak ada jantung. Nah itu. Sehingga kita di dalam jamaah ini jangan sampai punya angan-angan, oh infak persenan gak ada dalilnya itu. Terus infaknya itu dikemanain? Misalnya dikemanain? Waktu pusat itu paling dimakan sama imamnya. Saudara jamaah, gak ada imam-imam kita yang makan duit, gak ada saudara jamaah. Yang dimakan tuh nasi saudara. Gini apa nggih? Dan ini infak saudara jamaah ya.
infak kita disabilillah, infak persenan itu belum datang itu sudah habis. Iya, maksudnya belum datang sudah habis. Infak persenan yang kita kirim ke pusat, saudara jamaah, yang belum tahu, yang sudah tahu ya sudah tahu saudara, belum datang ke pusat itu sudah habis. Karena apa? Misalnya infak daerah depan ini, saudara jamaah, daerah sekarang itu yang ngajuin bantuan, pinjaman, masjid, pondok mini, apa aja itu sudah daftarnya itu kadang-kadang malah tekor. Jadi infak belum datang ke pusat itu sudah habis, belum datang sudah habis. Bagaimana sih? Yang nunggu udah banyak, jadi datang plek, didem seret, kadang kurang. Nunggu daerah Jakarta, nunggu daerah Jakarta. Daerah Jakarta juga gitu, di sana belum datang udah dibagi rapi, sudah rapi, habis. Dan alhamdulillah imam kita yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini punya usaha dan infak. Di jamaah ini insya Allah saudara jamaah semuanya infak, pengurusnya infak. Nun jauh nggih, Pak KU, pengurus-pengurus niki infak napa mboten ten mriki? Infak napa mboten? Imame infak napa mboten? Imame infak napa mboten lho? Infak nah oleh rezeki lho nggih. Infak. Karena apa? Yang kita praktekkan di sini ad'u ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Saya mengajak kepada hukum yang saya dan kamu sama-sama mengerjakan. Sama, ad'u ilallahi, ad'u ila kalimatin qul ya alal kitabi, ad'u ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budallaha wa la nusyriku syai'an, seterusnya itu. Artinya di dalam jamaah ini berlaku ayat itu. Kalau imamnya ngomong infak, ya dia infak. Kalau mau baliknya nerangkan infak, ya dia infak. Lain dengan di luar jamaah, saudara jamaah. Di luar jamaah itu ya gembor-gembor infak-infak, enggak infak, saudara. Di jamaah enggak, saudara. Malah yang jadi KU itu wis ketiban pulung terus, saudara. Kalau lebih ini duitnya siapa, kalau kurang ini duitnya siapa yang kurang. Tapi sampean syukur nggih yang jadi KU-KU ya, yang jadi KU-KU sampean itu oleh Allah dikodar menjadi orang yang infaknya setiap bulan itu seadanya orang kelompok itu infak, ya infak sampean. Pahalanya itu loh. Misalnya bulan itu jamaahnya infaknya 10 juta, ya infak sampean berarti 10 juta itu. Itu yang jadi KU-KU. Muga-muga Allah paring barokah. Nggih, muga-muga Allah paring barokah. Kalau kita sampai gembosi infak persenan saudara jamaah, gembosi pembelaan dalam jamaah, kita itu hukumnya munafik. Alladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Orang munafik itu ngomongnya enggak usah infak. Ngapain infak? Padahal tujuannya apa? Ben jamaah bangkrut. Jamaah enggak akan bangkrut, saudara jamaah. Allah udah janji. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.